Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa sebab Tuhan baik dan pujian hanya kepadamu sebab Engkau yang layak dipuji. Setiap waktu kami boleh berhimpun oleh karena kebaikan Tuhan dan seperti hari ini, walaupun kami bertemu via Zoom, tapi kami percaya Tuhan baik dan mau memberkati kami dengan berkat-berkat yang luar biasa. Karena itu berkati hati kami, berkati pikiran kami, dan siapkan hati kami untuk menerima kasih dan anugerah Tuhan yang besar. Inilah doa kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom semua. Saudara dulu semua. Wah, ini Pak Martinus kok sudah hilang. Ibu Sinaga sudah hilang ini gambarnya. Kenapa ini hilang-hilang gambarnya ini? Apa lagi masak-masak kah? Sambil memasak? Oke. Kita mau buka kembali Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 sampai pasal yang ke-8. Kita mau kembali belajar dari kisah Gideon yang dengan judul saya sampaikan 2 minggu lalu, orang kecil tetapi permintaannya luar biasa atau permintaannya besar. Karena supaya kita juga belajar bahwa sekecil apa atau serendah apapun orang menilai kita, tapi ada juga hak bagi kita untuk meminta perkara yang luar biasa dari Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya, jadi sekecil apapun kita atau serendah apapun orang menilai kita, tetapi ada bagian di dalam hidup kita bahwa kita juga boleh meminta yang luar biasa daripada Tuhan. Nah, kita lihat itu di Hakim-Hakim 6 sampai pasal yang ke-8. Nah, di minggu-minggu yang lalu saya sudah sampaikan, saya ulang kembali sedikit untuk menyegarkan kita. Apa yang kita belajar atau apa yang bisa dapat kita nikmati dari kisah Gideon. Yang pertama saya sampaikan hari itu adalah Gideon itu orang kecil, tetapi dia tahu sejarah-sejarah yang luar biasa di tengah-tengah bangsanya. Ya. Dia mempedulikan kisah-kisah itu begitu luar biasa, sehingga ketika Tuhan mendatangi dia dan menyebutnya pahlawan yang luar biasa, jawaban dia, aku hanya mendengar cerita yang luar biasa. Tapi kemudian Tuhan memakainya menjadi luar biasa. Jadi mendengar dan mendapatkan kisah-kisah yang luar biasa bukan hanya sekedar satu cerita gitu ya. Ya kita pun di tengah bangsa kita kan ada banyak pahlawan-pahlawan kan. Kita pun juga bisa menjadi pahlawan-pahlawan yang luar biasa. Jadi dia tahu sejarah itu, dia pahami sejarah itu, dan bagi kita pun kalau kita membaca di Alkitab ada banyak hal-hal yang luar biasa. Ya, bahkan pada beberapa hari lalu ketika saya mengajar mahasiswa, ketika Tuhan Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, maka mereka juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang sudah saya lakukan. Dan waktu itu saya tanya, ada enggak pekerjaan yang dilakukan oleh murid-murid yang lebih besar dari yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Ada juga yang berpikir, agak ragu. Tapi saya bilang banyak. Ya lihat aja Tuhan Yesus tidak pernah menyembuhkan orang pakai sapu tangan. Dengan bayangan dada. Kalau memegang jubahnya, iya. Tapi kita melihat dalam pelayanan murid-murid itu, orang atau Petrus dengan lewat bayangan saja, lewat sapu tangan saja kan sembuh. Itu kan perbuatan-perbuatan yang besar gitu kan. Nah, yang kedua hari itu saya sampaikan adalah belajar dari leluhur juga bagaimana menghormati utusan-utusan Tuhan. Ya, Abraham menghormati utusan Tuhan, dan mereka makan, dan demikianlah juga Gideon melakukannya. Dia buat perjamuan yang terbaik, dan akhirnya dia melihat Tuhan dan dia tidak mati. Itu pekerjaan yang luar biasa ya. Dia menghormati Tuhan dan sungguh hidupnya terpelihara di dalam Tuhan.
Maka di dalam ini juga kita perlu belajar bahwa kita belajar dari orang-orang yang telah dipakai oleh Tuhan, mereka-mereka yang sudah bekerja di ladang Tuhan dengan pengalaman-pengalaman yang luar biasa, agar itu juga menjadi contoh dalam kehidupan kita. Nah, yang ketiga adalah bagaimana hubungan kasih dengan Tuhan, hubungan kasih kita dengan Tuhan, itu dapat dilihat oleh orang lain sepanjang masa. Ya. Jadi saya ulangi, hubungan kasih kita dengan Tuhan itu bisa dilihat oleh manusia atau oleh siapapun sepanjang masa. Ya. Mari kita lihat Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Oke. Misbah gitu. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Sudah? Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-24. Oke, Mama Nyariana lah yang membaca, soalnya tadi sudah saya sebutkan namanya dari sini. Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-24. Hakim-Hakim 6 ayat 24. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Oke, puji Tuhan. Ya, dikatakan di situ Gideon mendirikan mezbah. Ya, mendirikan mezbah, dan nama mezbah itu adalah Tuhan itu keselamatan. Itu nama mezbah itu. Lalu diberikan keterangan mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra. Artinya apa? Gideon membuat satu bangunan yang bisa dilihat oleh mata dan diketahui oleh banyak orang bahwa mezbah itu adalah mezbah yang membicarakan tentang Tuhan itu keselamatan. Kita ini kan bisa banyak berbicara, ya kita berbicaralah Tuhan Yesus juru selamat, puji Tuhan. Tapi ada juga kita belajar di sini bagaimana kita membuat satu mezbah, ya, suatu bangunan yang orang bisa melihat bangunan itu dibangun atau bangunan itu ada adalah sebagai bukti nyata bahwa kita pernah bertemu dengan Tuhan. Kira-kira yang pertama. Tetapi yang kedua di dalam ini mezbah itu adalah bahwa orang dipermudah dengan bangunan itu, ya, bangunan-bangunan itu. Sampai sekarang kan ada bangunan-bangunan yang bersejarah, ya. Di India kan semua orang tahu itu ada bangunan namanya Taj Mahal kan gitu ya, ya mahal, ya. Bangunan yang membicarakan bagaimana hubungan kasih seorang suami terhadap istrinya. Sehingga setiap kali orang ke sana pasti tahu, oh ini bangunan yang membicarakan tentang hubungan kasih seorang suami terhadap istrinya. Nah, iman kita itu juga, iman kita, orang bisa melihat dari hal-hal yang bisa kita kerjakan. Iman kita itu bisa dilihat orang dengan yang nampak di mata mereka. Sehingga ketika orang bertanya, mengapa ini ada bangunan? Ya itulah bukti kasih dari orang ini dengan Tuhan. Jadi mezbah itu adalah mezbah yang membicarakan hubungan kasihnya dengan Tuhan. Ya, ini sengajakah diperbesar untuk saya ini? Hanya untuk saya sendiri lihat diri saya di layar ini? Ya. Ya.
Nah, kita belajar ini juga sebenarnya dari para leluhur ya, dari para leluhur bahwa Abraham, Nuh, Ishak adalah orang-orang yang membangun mezbah sebagai tanda bahwa mereka bertemu dengan Tuhan. Dan di dalam bagian ini juga, dalam mezbah ini, ketika ada mezbah itu, kenapa di sana? Kembali ke situ, Kak. Oh, kasih udah diperbaikin ya. Ya. Nah, dari mezbah ini, dari hal yang dilakukan oleh Gideon itu, kita belajar kembali seperti saya katakan tadi, ada monumen-monumen iman kita, monumen-monumen iman kita, dan itu menjadi perwujudan dari iman kita yang bisa dilihat oleh banyak orang. Maka di dalam hal inilah kita melihat misalnya, ya ada orang-orang yang menjadi donatur tetap, misalnya bagi panti asuhan, ya, dan dia menetapkan diri dia menjadi donatur untuk panti asuhan itu sebagai perwujudan imannya. Ada yang demikian. Nah, kita melihat di saudara-saudara kita ya di seberang itu kan ada banyak itu mereka suka membangun satu tempat ibadah kecil ya. Bahkan itu bisa di dalam rumahnya sebagai perwujudan imannya gitu. Sebagai perwujudan imannya. Nah, ini juga sebenarnya tidak menjadi sesuatu yang salah ya, kita melihat juga ya ada orang-orang percaya yang diberkati oleh Tuhan lalu membangun gereja dengan baik, dengan besar, memfasilitasi hal-hal yang perlu untuk itu. Jika itu merupakan hubungan iman kita dengan Tuhan, itu tentu baik. Tapi bukan menjadi suatu kesombongan. Maka orang-orang dahulu selalu menyebutnya itu mezbah. Ya. Nuh membangun mezbah, Abraham membangun mezbah, Ishak membangun mezbah, Yakub membangun mezbah. Ketika mereka membuat bangunan-bangunan itu, yang mereka tahu adalah itulah perwujudan iman mereka yang bisa dilihat oleh orang-orang lain. Dan ini yang kita perlukan. Mezbah kita itu macam-macam. Kita bisa menjadi pendoa, itu mezbah. Sehingga orang tahu ketika kita di dalam ketekunan berdoa, kita mengambil waktu untuk berdoa, orang tahu itu mezbah kita. Itulah perwujudan iman kita yang bisa dilihat oleh orang lain. Sehingga ketika mereka tekun mengambil waktu untuk berdoa, itulah mezbahnya. Itulah hubungan kasihnya. Itulah ikatan hidupnya dengan Tuhan. Ketika kita diberi Tuhan berkat lalu kita berbagi, itulah mezbah kita. Itulah mezbah kita. Nah, kalaupun misalnya seperti saya mengajar, berkhotbah, dan sekali lagi, ya, nanti ketika kita ibadah kemudian sudah bisa di tempat, lalu saya harus berkhotbah kembali 1 jam, itulah mezbah saya. Ya. Saya mengerjakannya sebagai satu wujud kesatuan iman saya dengan Tuhan, dan juga orang lain bisa melihat itulah iman saya. Nah, maka dikatakan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23 itu, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Nah, kita perlu dalam hidup kita itu ada mezbah kita. Masing-masing kita punya mezbah dengan hal di mana orang melihat iman kita. Itu yang menjadi saya tekankan. Ya. Kita menjadi pengajar yang baik, menjadi guru yang baik. Dan kita mengerjakannya bahwa itulah mezbah kita. Lalu orang berkata, guru itu baik sekali ya, kalau mengajar dia baik. Karena kita mau berkata, itulah mezbah saya. Ya. Karena ada orang yang bisa mengajar dengan baik, dan mungkin tidak pengkhotbah yang baik. Ya, tidak pengkhotbah yang baik. Menjadi guru yang baik, tetapi juga bukan menjadi tukang yang baik. Maka Martin Luther juga pernah dikatakan begini, bahwa seorang tukang setrika pakaian, dia katakan,
dia akan melakukan atau dia memiliki mesbah yang baik ketika dia mengerjakan menyetrika pakaian itu dan setrikanya dengan baik. Ya. Jadi hal-hal yang kita lakukan itu kita lakukan dengan baik sebagai hubungan kasih kita dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kita lakukan sebagai bentuk hubungan kasih kita dengan Tuhan dan orang melihatnya karena apa? Kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, kita mengerjakan yang terbaik karena itulah mesbah bagi kita. Ya. Ya, saya minggu lalu sharing dengan adik-adik tingkat yang ada di Balikpapan ini. Ya, saya sampaikan kepada mereka, saya belajar, saya bilang, setiap khotbah saya harus tulis karena saya harus bertanggung jawab. Karena saya tidak ingin berkhotbah ke sana kemari, saya bilang. Lalu mereka juga berkata, ya Bang, kami juga belajar seperti itu. Bahkan kadang-kala mereka katakan, saya sekarang berkhotbah, kadang-kala saya baca itu khotbah saya, katanya gitu. Ya, karena menghindari, jangan berkhotbah hanya karena mengisi waktu dan tidak ada tanggung jawab. Nah, Gideon membangun mesbah, lalu dikatakan di situ, mesbah itu masih ada sampai sekarang. Kan begitu kata Alkitab kan? Ya, sampai ada sampai sekarang. Artinya ketika Gideon membangunnya, mesbah itu masih tetap kelihatan. Nah, bisa saja pengertiannya secara bangunan, dia membuat mesbah itu dengan bangunan kualitas yang terbaik. Dia membangun mesbah itu dengan kualitas yang baik, sehingga masih tetap ada. Ya. Dan yang sampai sekarang yang termasuk luar biasa adalah kuburannya Rahel yang ada di Israel sana. Sampai sekarang masih ada. Kuburannya Abraham masih ada. Ya, padahal itu sudah ribuan tahun. Orang masih bisa melihat. Ya, masih bisa melihat. Nah, kembali seperti saya katakan tadi, Gideon itu orang yang kecil, di sukunya pun dia tidak diperhitungkan. Tetapi dia adalah orang yang sangat mencintai sejarah-sejarah besarnya Tuhan. Ya. Mari kita cintai sejarah-sejarah besarnya Tuhan, bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi dia menikmati sejarah itu. Dan juga dia orang yang belajar bagaimana menghormati Tuhan, menghormati orang lain, sebagaimana juga leluhurnya dahulu menghormatinya. Dan yang ketiga yang kita lihat adalah dia membangun satu mesbah di mana imannya itu dan pengalamannya dengan Tuhan bisa dilihat oleh orang dalam sepanjang hidupnya. Nah, saya sudah sampaikan tadi, masing-masing kita biarlah kita punya mesbah masing-masing. Ya, saya harus katakan Ibu Edita mesbahnya berdoa. Ya, kan begitu kan? Ya, lalu menular kepada istri saya dan kemudian menular kepada mamanya Ria, begitu kan? Riana kan? Ya. Masing-masing kita boleh punya mesbah. Ya. Miss Betty, saya lihat mesbahnya kemudian dekat dengan orang-orang muda. Apakah karena banyak orang muda di rumahnya? Ya, puji Tuhan. Ya, tapi saya berharap bahwa itu mesbahmu. Ya, bahwa satu saat sampai tua pun lalu katakan, mengapa Miss Betty itu selalu ada di orang muda? Orang katakan, itulah mesbahnya. Ya. Kita bertahan di dalam mesbah kita itu sampai orang melihat itulah hubungan kasih kita dengan Tuhan. Ya, nanti jangan bilang aku kan sudah tua. Tapi orang melihat itulah hubungan kasih saya dengan Tuhan, itulah ikatan diri saya dengan Tuhan. Ya. Dan masing-masing kita mari kita mengambil mesbah kita di rumah Tuhan. Ya, kita berdoa untuk Eva kan supaya mesbahnya kan mesbah untuk berbagi begitu Eva ya. 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 Bukan hanya di masa corona ini bisa berbagi begitu kan? Ya. Tuhan memberkati lalu dia berbagi dari itu. Kan begitu kan? Kita melihat ini mana mesbah kita. Yang orang lain bisa melihat bahwa itulah hubungan kasih kita dengan Tuhan. Sehingga sebenar kata firman Tuhan itu, peganglah apa yang ada padamu, jangan sampai diambil oleh orang lain. Ya,
Kalau mesbah itu satu saat giat di pemuda, jangan sampai diambil oleh orang lain, tetapi yang ada adalah makin banyak orang yang berpartisipasi di dalamnya. Amin, mesbah itu. Ya, itu yang perlu bagi kita. Jangan sampai yang ada pada kita itu diambil, tetapi biar orang-orang lain ikut serta di dalamnya. Nah, mesbah yang dibangun oleh Nuh luar biasa. Kalau kita mau melihat bahwa bumi yang terkutuk menjadi bumi yang menghasilkan. Itu mesbah yang dibangun oleh Nuh. Dan sampai sekarang itu kita nikmati. Ada siang, ada malam, ada musim menabur, dan ada musim menuai. Itu mesbah-mesbah yang mereka bangun. Dan Gideon membangun satu mesbah tentang keselamatan. Tentang keselamatan. Nah, dalam poin yang ketiga ini, seperti saya sampaikan tadi, mari masing-masing kita pada hari ini kemudian berdoa. Tuhan, apa yang menjadi mesbah saya, yang orang lain bisa melihat Tuhan dan hubungan saya dengan Tuhan, dan mereka mempermuliakan Tuhan. Ya, sekali lagi saya ingin sampaikan, mari kita pada hari ini kemudian mengambil satu sikap ataupun satu perenungan di dalam diri kita. Apa yang menjadi mesbah kita? Di mana itu menjadi bentuk hubungan kasih kita, ikatan kasih kita dengan Tuhan, orang lain bisa melihatnya, gitu ya. Dan orang lain bisa melihatnya. Ya, saya punya dosen dari Jerman, kalau nggak salah sekarang umurnya sudah 87 tahun dan masih sehat-sehat. Ya, masih sehat-sehat. Namanya Ibu Ruth Laufer. Sepanjang saya mulai kuliah sampai kemudian dia pindah dari Indonesia ke Hong Kong dan sekarang ke Jerman. Fokus pelayanan dia adalah melayani anak-anak sekolah minggu dan sampai batas remaja. Sehingga dia menulis buku dan hanya sebatas itu. Tetap di bidang itu, ya. Sehingga orang mengenalnya, udah tua dia, tapi pelayanannya adalah fokus untuk sekolah minggu. Itulah mesbahnya. Ya, dia tidak bergeser dari itu. Tidak bergeser dari itu. Nah, biar sekali lagi yang seperti saya sampaikan hari ini, mari kita masing-masing semua di sini. Ya, yang muda-muda ini si Vincent, siapa lagi yang ada di sini saya lihat di sini. Si Riel, ya, Mika, ya. Si Ella kemana sih Ella? Enggak buka-buka. Ya. Nah, Ibu, kita masing-masing ini ada Sky, ya. Kita doakan supaya mereka-mereka ini juga kemudian membangun mesbahnya masing-masing di hadapan Tuhan. Dan sekali lagi mesbah itu menjadi tanda hubungan kasih kita dengan Tuhan dan orang lain mengenal Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Bless ini mana mesbahnya ini? Ini baru 11 ini ya. Ya. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga. Yang keempat adalah memiliki hikmat, ya. Hikmat selaku seorang saksi. Kalau kita membaca di dalam Alkitab kemudian bahwa Gideon kemudian merobohkan tempat peribadatan Baal, ya. Di dalam pasal 6 ayat yang selanjutnya itu dia kemudian merobohkan Baal, ayat yang ke-25 ya. Ya. Nah, dan Gideon merobohkan Baal itu pada malam hari. Ya, pada malam hari. Ketika orang bangun pagi-pagi ditanya, siapa yang merobohkan Baal itu? Semua orang diam. Setelah diselidiki, ternyata Gideon. Ya. Apakah Gideon takut karena dia telah merobohkan Baal? Sebenarnya tidak. Tapi yang kita belajar adalah dia hidup dalam hikmat. Dia tidak takut, ya. Dia tidak takut, tetapi dia tahu hikmat bagaimana menyampaikan satu kebenaran dengan baik, ya.
bagaimana membuat kebenaran itu menjadi sesuatu yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Karena nama Gideon kemudian disebut dengan Yerubbaal. Ya, artinya biarlah Baal itu melawan dia kalau itu memang Baal. Ya. Nah, tapi di dalam hal ini, saya katakan, orang yang memiliki hikmat, maka sesungguhnya di dalam dirinya ada kekuatan. Nah, saya ingin cerita sedikit tentang keluarga kami. Nah, sampai saya dulu SMA, nggak tahu apakah apa masih perhatikan ya. Dulu kalau bapak kami itu sakit, atau siapapun yang sakit di rumah, masih sering itu orang tua itu potong atau memotong hewan, entah itu berupa ayam atau itu berupa bedua, itu lalu dipotong, mulai dari memasak sampai setelah masak itu tidak boleh dicicipin makanan itu. Ya, nggak tahu Ibu Edita apakah masih pernah melihat seperti itu dulu di kampung begitu kan? Itu mulai dari masak sampai selesai dimasak nggak boleh dicicipin. Dan nanti sudah selesai dicicipin lalu ditaruh di atas rumah atau di kamar lalu dibiarkan sampai sore. Ya, itu namanya kita memberi makan leluhur. Ya, itu masih ada kebiasaan itu dulu. Dan nanti kita duduk sudah keliling-keliling nunggu dan itu dilihat kalau belum dingin makanan itu tidak boleh dimakan. Jadi kita dulu duduk nanti dilihat itu tempatnya itu. Kalau masih panas berarti belum dimakan oleh leluhur, baru harus dingin. Nah, kita dulu masih terbiasa melakukan itu, menghormati orang tua dengan memberikan makan. Ya. Dan saya ketika masuk sekolah teologi, tentu aku tidak berkata kepada bapak sesat kan begitu kan, itu menyembah berhala. Nah, selama saya kuliah dulu, saya bagaimana menjelaskan sesuatu yang salah yang dilakukan oleh orang tua, saya dulu itu kemudian menulisin surat. Dan isi surat itu saya pakai atas nama belajar. Lalu saya bilang, Bapak, Bapak, Mama, ya kan begitulah dulu kan kalau kita mengirim surat kan panjang-panjang itu kan. Ini, aku belajar dari guru kami diajarin begini, diajarin begini, diajarin. Jadi saya dulu banyak bersurat-surat, memakai apa yang saya dapatkan dari ruang kuliah dan memberitahukan kepada orang tua. Dan puji Tuhan, ya ketika bapak saya sakit pada hari-hari terakhirnya, salah satu pesan yang disampaikan kepada mama saya adalah, jangan lagi pernah memberikan makan orang tua yang sudah meninggal. Ya, kalau di kampung sekarang masih banyak itu, nanti di kuburan dikasih rokok begitu kan. Oh ini dulu rokoknya gudang garam, lalu diberi gudang garam. Ini dulu rokoknya Ji Samsu dibeli, taruh di situ. Ya, itu yang ada. Nah, Gideon merobohkan mezbah itu di malam hari, itu salah satu bentuk hikmat. Ya, dia tidak ingin frontal. Ya, dia tidak ingin frontal. Ini sesat frontal, tidak. Dia punya hikmat. Dan dalam hikmat itulah kekuatan yang ada, ya. Dan sama sampai sekarang, mengapa dikatakan orang Batak begitu cepat terjangkau oleh Injil dan lebih cepat maju? Padahal pemberitaan Injil itu hampir dikatakan sama ketika dilakukan ke pedalaman atau Dayak. Nah, tetapi kita melihat secara perkembangan di Tapanuli, kabaran Injil begitu lebih cepatnya berkembang dibanding dengan di Kalimantan. Nah, karena apa? Nomensen memulainya dengan hikmat dan dia tidak bersikap frontal. Maka di dalam hal ini pun dalam hidup kita ini, ya kita belajarlah dengan hikmat, dengan kasih, dan dalam segala sesuatu, apapun yang kita lakukan. Gideon orang yang kecil, tetapi dia punya hikmat yang luar biasa. Nah, saya ingin mengajak kita terhadap ada satu kisah ini yang mari kita buka pasal 8 ayat yang keempat. Aku ada lewati 2 pokok dan nanti bisa diambil. Tapi saya ingin kita kepada pokok ini karena bagi saya sangat penting dan mungkin juga belum pernah dikhotbahkan. Hakim-Hakim pasal yang ke-8, ya, ayat yang keempat.
Boleh Mama Bless membacanya untuk kita? Ya, Opu. Ya, Hakim-Hakim 8 ayat yang keempat. Hakim-Hakim 8 ayat keempat. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dan 300 orang yang bersama-sama dengan dia, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Oke, tolong perhatikan dengan baik-baik ini ya. Ketika Gideon sampai ke sungai Yordan, menyeberanglah ia dengan 300 orang yang bersama-sama dengan dia. Lalu katakan di situ, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Ya. Musuh yang sudah ditumpas oleh Gideon dengan ketiga pasukannya itu yang sudah mati 120.000 orang. Ya, itu bisa dilihat sebelumnya. Dia punya pasukan 300 orang, telah menumpas 120.000 orang. Sekarang kalau kita bagi, berarti satu orang pahlawan memusnahkan berapa orang? Bikin suara? 4 orang. 4 orang. 4 orang, 4 kali 300? 1.200. 1.200. Musuhnya 120.000. Iya. Berapa orang musuhnya? 40.000 orang. Musuh yang telah mereka tumpas 120.000 orang. Dan pasukannya itu 300. Berarti satu orang mengalahkan musuh 4.000 orang. Pernah enggak membayangkan satu orang menghadapi musuh 4.000 orang? Bukan musuh biasa, itu kan namanya kan musuh berperang. Kira-kira bagaimana kelelahan seorang pahlawan untuk melawan 4.000 orang? Bapak Ana pernah berkelahi, Bapak Ana? Pernah berkelahi? Pernah berkelahi, Bapak Ana? Oh, sering dulu. Oh, sering. Bisa ngelawan 10 orang? Enggak. Paling-paling 1 lawan 1 ya. Ya. 1 lawan 1 saja sudah ngos-ngosan begitu kan? Nah, aku ingin melihat ini berkitab di sini. Jadi satu orang pahlawannya Gideon harus berhadapan dan sudah berhadapan dengan 4.000 orang. Maka ketika dikatakan di situ lelah, mereka itu bukan hanya lelah. Dan tidak ada itu mereka berperang, istirahat dulu ya, aku udah capek dulu, istirahat dulu. Tidak mungkin. Saya melihat di sini, mereka berperang bukan 1 hari. Untuk melawan 4.000 itu. Memang kita membaca sekarang dalam kitab ada tiba-tiba Tuhan sudah memusnahkan mereka. Tapi kalau ini mereka berperang berhadapan. Tidak 2 hari, tidak 4 hari. Karena melawan 4.000 orang dengan pedangnya masing-masing itu pekerjaan yang tidak mudah. Itu pekerjaan yang betul-betul menguras tenaga. Ya, menguras tenaga. Maka ketika dikatakan di situ, meskipun masih lelah, namun mengejar juga. Kita kan senangkan dengan lagu pujian, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan, kan begitu kan? Saya nggak tahu kira-kira selelah apa kita sudah bekerja di ladang Tuhan. Hari, 2 hari, ya.
Ya, Roh Kudus yang beri kekuatan dan puji Tuhan. Tapi coba kita kemudian berpikir dengan jujur. Telah selelah apa kita sebenarnya bekerja di ladang? Telah selelah apa? Nah, teks ini mengajarkan kepada kita dan dalam penelitian saya, dalam membaca bagian firman Tuhan itu, seperti saya katakan tadi, peperangan mereka itu sangat menguras tenaga. Dan ketika masih ada musuh mereka, dan termasuk masih ada 2 raja mereka belum tangkap, masih ada 15.000 orang lagi musuh yang belum ditaklukkan, dan masih 2 raja itu masih hidup. Dan kita tahu dalam sejarah Alkitab, atau dalam sejarah peperangan, suatu peperangan baru dikatakan menang jika kepala rajanya itu diambil. Ya. Selama kepala raja belum diambil, itu sama dengan belum menang. Itu sama dengan mencatur. Sama dengan mencatur. Sebelum raja diskakmat, itu namanya belum menang. Ya, menang. Nah, ini kepala raja ini, raja itu masih hidup. Dan masih ada 15.000 orang yang menjaga dia. Dan kita tahu panglima-panglima yang terbaiklah yang masih menjagai raja. Nah, dalam keadaan yang demikian, mereka masih harus berjuang lagi. Kata lelah di sini, saya lebih melihat kepada ini, kalau yang tahu bahasa Batak itu ya, mungkin Ibu Edita juga mungkin lama nggak pernah mendengar mandate gitu ya. Kira-kira mandate apa itu? Ya. Kata mandate itu adalah sudah kehilangan tenaga dan tergeletak. Jadi mereka itu sudah betul-betul kecapean dan sebenarnya mereka itu sudah tergeletak. Tetapi mereka masih tetap mengejar, artinya itu mereka tidak berhenti walaupun masih tergeletak, itu mereka merayap. Mereka merayap. Sudah lelah, sudah kehabisan tenaga, tetapi mereka masih merayap. Istilahnya berupaya semaksimal mungkin. Dan ada yang mengatakan, karena kata di situ dikatakan namun, kan begitu kan? Namun itu menjelaskan, namun mereka mengejar juga. Ada yang menegaskan bahwa ketika mereka itu kemudian merayap, supaya pisaunya itu atau alat perangnya itu tidak hilang, maka itu diikat dengan tangannya. Ikat di tangannya supaya alat perangnya itu tidak hilang. Nah, ada kemudian 2 wilayah yang mereka lewati, lalu mereka minta roti, lalu ditanya mana kepala raja. Ini. Dan mereka diejek. Nah, dalam kelelahan mereka dan dalam perjuangan mereka mendapatkan ejekan-ejekan. Tetapi mereka tidak berhenti. Nah, yang ingin sekali lagi saya sampaikan adalah mari kita bekerja sampai batas akhir kekuatan kita. Maka Gideon di dalam Ibrani 11 ayat 32 dimasukkan menjadi bagian orang yang beriman. Karena apa? Dalam kelelahan dan ketidakberdayaan dia, di dalam hatinya adalah dia tetap mengerjakan tugasnya sampai selesai. Ya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita lihat di Hakim-Hakim 8 ayat 5 sampai 6. Ini kadang hal yang kita tidak suka. Dan berkatalah ia kepada orang-orang Sukot, tolong berikan beberapa roti untuk rakyat yang mengikuti aku ini, sebab mereka telah lelah. Dan aku sedang mengejar Zeba dan Salmuna, raja-raja Media. Lalu katakan begini, tetapi jawab
para pemuka Sukot itu, sudahkah Zeba dan Salmuna itu dalam tanganmu, sehingga kami harus memberi roti kepada tentaramu? Hal yang sama dengan orang-orang yang di Penuel. Ada orang yang sudah bekerja, melakukan hal yang terbaik, dan mengerjakan yang terbaik. Tapi kadangkala ada juga yang menghina kita dan mematahkan semangat kita karena pencapaian-pencapaian kita yang belum maksimal. Dan Gideon tidak berhenti di situ. Nah, kembali seperti saya katakan tadi, mari kita belajar dari Gideon, orang kecil ini, tapi permintaannya besar dan semangatnya luar biasa. Mari kita belajar sejarah yang luar biasa dari Alkitab menjadi bagian hidup kita. Yang kedua adalah mari kita belajar menjamu dan memberikan yang terbaik bagi banyak orang. Dan yang ketiga adalah mari kita membangun mesbah kita sebagai bentuk ikatan kasih kita terhadap Tuhan dan orang lain bisa melihatnya. Dan keempat, jangan pernah patah semangat. Seberapa besar pun ejekan-ejekan dan hinaan yang diberikan oleh orang lain terhadap diri. Seperti yang dikatakan itu, mereka meskipun lelah, namun mengejarnya juga. Kita berdoa supaya kita mengakhiri pekerjaan Tuhan yang dipercayakan kepada kita, sampai kepada tugas akhir. Kekurangan dan penghinaan bisa saja, tetapi ingatlah, Paulus pun pernah dihina, Yesus pun pernah dihina. Gideon, orang yang kecil, yang mencintai sejarah besarnya Tuhan. Dan atas cintanya dengan sejarah Tuhan, Gideon menjadi bagian dari sejarah besar Tuhan. Doa saya, mari kita menjadi orang-orang yang masuk dalam sejarah besarnya Tuhan. Amin. Ya. Mari kita menjadi orang-orang yang masuk dalam sejarah besarnya. Kita tidak melihat kepada diri kita, tapi kita melihat kepada Tuhan yang besar dengan segala permohonan kita. Tuhan memberkati kita. Amin, Bapak Ibu. Minta Mama Bless berdoa untuk kita pada ini. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu, Bapak. Hari ini kami boleh diperlengkapi kembali Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah sungguh Tuhan kami boleh seperti yang disampaikan Tuhan hari ini, kami boleh mempersembahkan segala sesuatu yang terbaik Tuhan yang kami miliki Tuhan kepada Tuhan. Kami berdoa supaya Engkau yang memampukan kami Tuhan untuk kami boleh menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan, kami memohon kepadamu supaya firman yang Tuhan sampaikan hari ini boleh tinggal Tuhan dalam hati kami, dalam hidup kami, dan kami boleh mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami Tuhan di ladang Tuhan, baik dalam ladang pelayanan maupun pekerjaan, bahkan Tuhan rumah tangga kami Bapa, dalam bermasyarakat juga Tuhan dengan baik Tuhan, dan kami menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik setiap harinya ya Bapa. Kami mengucap syukur, bahkan kami juga memiliki roh yang setia Tuhan sampai akhir Bapa, sehingga kami memperoleh janji-janji Tuhan, kami memperoleh mahkota kehidupan yang Tuhan janjikan kepada kami Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu Bapa, Engkau singkapkan lebih lagi ya Bapa bagi kami ya Tuhan. Kami sungguh berterima kasih Tuhan yang menolong, menopang kami Bapa, supaya kami menghidupinya Tuhan, supaya kami sungguh Tuhan
mengerjakan kehendak Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan untuk hamba-Mu Bapak yang sudah menyampaikannya. Tuhan sertai terus Tuhan pelayanannya. Terima kasih untuk mesbahnya ya Bapak yang boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, juga ajari kami Tuhan untuk kami boleh membangun mesbah kami masing-masing Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya sungguh orang lain juga Bapak boleh melihat Tuhan, pekerjaan tangan Tuhan dan mesbah Tuhan boleh dinyatakan dalam hidup kami, dan orang lain juga boleh menerima segala sesuatu yang baik yang daripada Tuhan dan melihat pekerjaan Tuhan dalam hidup kami. Berkati Tuhan Yesus untuk keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan, sertai lindungi Tuhan dan jagai, tutup bungkus rapat terus Tuhan dengan darah-Mu yang kudus Tuhan. Kami percayakan Tuhan keluarga Gembala kami ke dalam tangan kasih Tuhan, sebab kami percaya Tuhan, tangan Tuhanlah yang menopang pekerjaan Gembala kami Tuhan dalam pelayanannya Tuhan, dalam kesehariannya Tuhan. Terima kasih juga ya Bapak, Engkau yang memampukan Tuhan pekerjaan penggembalaan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Kami berkati Tuhan Bapak Gembala kami, Bapak sekeluarga, terkhusus Tuhan untuk Samuel Tuhan dalam pembentukan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, sebentar Samuel juga akan lulus Tuhan, dan ketika Samuel akan melanjutkan ke studi yang berikutnya Tuhan, kami berdoa supaya sungguh Tuhan yang menetapkan setiap langkah Samuel Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang menyertainya dan memperlengkapinya untuk kemudian Engkau utus Tuhan untuk melayani setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan kepadanya Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati juga ya Tuhan untuk Ella dalam pertumbuhannya ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menjaga terus menerus Tuhan kehidupannya ya Bapa, hari lepas hari Tuhan. Kami mengucap syukur. Berkati juga untuk Ibu Gembala. Terima kasih Tuhan untuk tangannya yang terbuka bagi jiwa-jiwa ya Bapa, hatinya yang terbuka untuk mendoakan jiwa-jiwa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk roh penggembalaan yang terus menerus Tuhan baharui dan Tuhan perlengkapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati juga untuk Pak Ronald sekeluarga, Bapak Ibu Anita sekeluarga Tuhan. Terima kasih juga untuk roh penggembalaan yang Tuhan berikan kepada mereka Bapak. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan mereka Bapak, yang sungguh Tuhan sendiri ya Bapak yang mengutus mereka, dan mereka boleh memenuhi segala panggilan Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua jemaat Tuhan ke dalam tangan-Mu Bapak. Kami percayakan Tuhan jemaat Tuhan ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan Tuhan. Kami tahu Tuhan kami adalah milik Tuhan, kami juga diperhatikan oleh Tuhan, dan segala sesuatu yang ada pada kami itu semua adalah tanggung jawab Tuhan, dan kami mau serahkan hidup kami Bapa sepenuhnya kepadamu Bapa. Kami mau percayakan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang sakit Tuhan sudah sembuhkan dengan bilur-bilur Tuhan. Setiap yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan yang membutuhkan pertolongan, Tuhan sudah tolong, Tuhan topang, dan Tuhan yang menolong setiap anak-anak kami juga Bapak dalam pertumbuhan mereka Bapak, baik secara jasmani terkhusus secara rohani Tuhan. Terima kasih untuk anak-anak sekolah minggu yang Tuhan gembalakan. Terima kasih untuk anak-anak pemuda remaja yang Tuhan gembalakan. Kami mengucap syukur untuk kaum Bapak, kaum Ibu yang Tuhan gembalakan. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak. Bapak, kami juga serahkan Tuhan rencana Bapak, kerinduan gembala kami Tuhan untuk melakukan ibadah onsite ya Tuhan dalam waktu-waktu ini Tuhan. Tuhan yang menolong kami supaya semua boleh bersinergi ya Tuhan, baik itu dari antara jemaat dan pengerja gereja ya Tuhan, untuk kami mempersiapkan Tuhan semua protokol kesehatan dengan baik ya Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan supaya sungguh Tuhan urapan Tuhan yang melindungi melingkupi kami ya Bapak. Biarlah sungguh Tuhan waktu dan kehendak Tuhan saja yang terjadi Bapak, bukan kehendak manusia, bukan waktu manusia, tetapi kami juga Tuhan mau mengerjakan bagian kami ya Tuhan, untuk kami mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Berkati Tuhan Balikpapan Bapak bagi kemuliaan Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap yang sakit Tuhan, terkhusus untuk semua yang saat ini Tuhan masih bergumul dengan virus corona Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan yang menyucikan, menguduskan, memulihkan Tuhan
udara ya Bapak yang ada di Balikpapan ini Tuhan, di Kalimantan Timur Tuhan, terkhusus Tuhan di kota kami Balikpapan Tuhan. Berkati juga ya Bapak sekitar kami Tuhan, sekeliling kami Bapak, kiranya Tuhan api kemuliaan Tuhan turun atas setiap kami Bapak, supaya Tuhan apapun yang Engkau kehendaki Bapak bagi lingkungan kami juga terjadi ya Bapak, keselamatan juga terjadi ya Bapak, impartasi iman itu juga terjadi ya Bapak, supaya sungguh Tuhan mesbah Tuhan di dalam hidup kami, setiap masing-masing pribadi kami juga boleh dilihat oleh lingkungan kami sekitar kami ya Bapak. Kami mengucap syukur Tuhan, biarlah sungguh Tuhan yang beracara Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami menyerahkan Tuhan setiap kerinduan kami Bapak, setiap keluh kesah kami ya Tuhan, setiap apapun yang tidak terkatakan, tidak terucapkan Tuhan oleh lidah kami Tuhan, Engkau yang tahu Tuhan kedalaman hati kami. Thank you Tuhan, terima kasih untuk semuanya Bapak, kami mau menyerahkan semua ke dalam tangan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah kami yang baik yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga,